gue sih nggak ada yang kontra ya. Ada lah satu dua. Setahu gue nggak ada yang kontra. Kalau ada yang kontra, ya gue nggak tahu deh. Tapi begini, gue ingin sampaikan, fokuslah terhadap penegakan hukum, perjuangan para advokat 3.000 lebih ini untuk mencari keadilan bagi Jessica. Bukan uang, gue selalu sampaikan, bukan acara itu mau sebesar apa. Ini gue ingin sampaikan, gue kalau diminta untuk bikin 1.000 kali lagi acara begitu, gue sanggup. Asal Jessica itu bisa keluar, gue sanggup, gue mau. Tapi apakah itu intinya? Apakah itu poinnya? Bukan itu. Yang gue mau, bagaimana caranya agar masyarakat itu diedukasi tentang perbaikan hukum di Indonesia, bagaimana kita menerapkan keadilan di Indonesia, bagaimana tuh proses persidangan, bagaimana jika ada pihak-pihak yang dikriminalisasi, sehingga besok-besok orang-orang tuh melek hukum, sehingga besok-besok itu ada orang yang jika diperlakukan hal yang serupa dia tahu harus apa, harus ngapain gitu. Jadi bukan masalah, kembali lagi bukan masalah uang. Dan setahu gua pada saat itu banyak orang yang mendukung gua untuk terus-menerus mengadakan acara tersebut, tapi kan itu bukan esensinya kan. Itu bukan sebuah esensi dari perkara tersebut. Intinya Jessica harus mendapatkan keadilannya, itu aja sih. Bang, kalau pendapat itu sendiri tentang ayah Mirna minta maaf tapi tiba-tiba ditetapkannya Wamenkumham jadi tersangka juga, itu netizen pada ngomong-ngomongin soalnya. Karena netizen menilainya backingan ayah Mirna udah hilang satu-satu. Gimana? Udah mulai ketar-ketir lah. Ya, ketar-ketir lah. Kalau Om Edi itu setahu gua orang yang fair ya. Dia menurut gua kenal dia orang yang fair. Dia gua kira ya. Ini orang Om Edi ini adalah korban juga. Korban dari ucapan-ucapan atau pembuktian-pembuktian dari sejumlah pihak yang mungkin Om Edi anggap orang-orang tersebut kredibel. Itu gua pakai kata-kata itu, gua pikirkan supaya gua nggak kena delik. Tapi intinya begini, apapun yang diucapkan Om Edi, baik itu permintaan maaf apapun itu, mau itu tulus mau itu enggak, gua udah disampaikan oleh Bang Oto. Kita sudah koordinasi untuk hal ini. Justru Bang Oto sama sekali tidak menanggapi itu, tidak mau menanggapi itu serius. Bang Oto justru berpikir begini, gua kayaknya nggak ada masalah deh sama Edi. Ini harus kita tekankan dulu. Kami itu nggak punya masalah dengan yang namanya Om Edi. Masalah kami bukan kepada dia. Masalah kami terhadap keadilan yang selama ini kami cari ternyata tidak ada. Justru kami ini pengennya tadinya itu Om Edi itu membuka hatinya, berpikir begini nih, Bang Oto dengan kuasa hukum menganggap ada penyebab mati lain terhadap Mirna, dan itu bukan cyanida. Kalau gua jadi Om Edi, maka apa yang akan gua lakukan? Oh, berarti anak gua bukan kena cyanida kalau menurut Bang Oto. Coba gua cari Bang Oto, gua mau denger dong versinya supaya ini bisa terungkap. Karena gue ingin kan, kalau gue sayang sama anak gue pasti akan buka sebenarnya penyebab mati anak gue itu apa sih, kan itu sebenarnya poinnya. Maka gue harap Om Edi bukan meminta maaf, karena meminta maaf itu bukanlah solusi. Tapi Om Edi harusnya ayo duduk bareng dengan Bang Oto, malah itu akan menjadi lebih indah jika antara Om Edi dengan Bang Oto bersama-sama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kematian Mirna itu disebabkan oleh apa? Justru itu. Terlepas dari itu, Om Edi ada mengucapkan permintaan maaf, Bang Oto selalu menyampaikan kepada kami begini, meskipun Om Edi kerap mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan, tetapi Bang Oto selalu mengatakan begini, kalau memang dengan memfitnah saya atau dengan mencaci maki saya dapat membuat Om Edi itu bahagia gitu ya, bahagia karena atas kematian putrinya gitu ya, fitnah aja terus, maki aja terus, silahkan katanya. Karena dia
tidak akan tinggi karena dipuji, tidak akan terendah karena dihina. Itu yang selalu dia sampaikan ke kita. Dan gue juga udah komunikasi juga dengan para kuasa hukum juga pada ngomong, kalau dia minta maafnya sekarang, kami sudah memaafkan itu sejak 7 tahun lalu. Artinya para kuasa hukum, Bang Oto, siapapun itu tidak ada masalah dengan Om Edi. Jadi clear. Netizen pun jangan sampai seolah-olah mengadu-adu kedua belah pihak tersebut. Intinya dua-dua pihak ini adalah orang-orang yang baik, ingin mencari keadilan bersama-sama sebenarnya. Cuman yang satu, Bang Oto ingin mencari keadilan itu berdasarkan kemampuannya dalam bidang hukum, gitu ya. Dia dengan melakukan step-step perjuangan itu melalui jalur hukum, begitu. Sementara kalau Om Edi mungkin dengan jalur yang lain, mungkin dia mengharapkan orang-orang yang mengerti tentang hukum. Cuman bisa jadi orang-orang tersebut belum besar kapasitasnya atau belum kredibel dalam memberikan informasi, sehingga Om Edi segampang itu dan semudah itu percaya dengan orang-orang itu. Itu sih yang gua lihat, analisa gua. Bang, dari gambaran cerita tersebut nih Bang, benar gak sih Bang, dari timnya Bang Oto ini belusukan buat deketin Bang Edi buat Om Edi ya, Om Edi itu buat justice kolaborator istilahnya, buat mengungkap tabir yang bisa dibilang gelap. Sampai sejauh itu belum ada wacana. Tetapi kita akan mencoba berbagai macam cara untuk menegakkan keadilan tadi. Jadi kita akan cari terus. Seperti kita sudah melaporkan salah satu hakim, gitu ya, hakim di Komisi Yudisial, kita sudah laporkan satu hakim, gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pergerakan-pergerakan lagi dengan melaporkan sejumlah pihak yang bagi kami menyalahi SOP atau menyalahi aturan yang harusnya berlaku, begitu. Maka wacana itu belum, tapi kalau memang wacana itu baik untuk mengungkap keadilan, kenapa tidak? Bisa saja berpotensi atau mungkin itu dilakukan. Tuh, tergantung nanti bagaimana tim kuasa hukum ini menilai seberapa penting justice kolaborator yang tadi disampaikan. Soalnya kan mengingat tingkat penyidikan pada saat itu, Om Edi ini dilibatkan lah istilahnya Bang dalam penyelidikan itu. Nah, menurut lo sendiri seperti apa Bang? Mengetahui banyak hal nih, sepertinya nih Bang Edi. Pasti, karena kan beliau yang berkomunikasi dengan sejumlah pihak kan, begitu ya. Tapi kita harus nanti ditanyakan kembali dulu sama para kuasa hukum bagaimana, karena kalau gua sendiri yang menentukan kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalau gua sebagai dari kacamata hukum yang gua miliki, itu bisa berkemungkinan terjadi, bisa berpotensi itu terjadi. Tapi kan kembali lagi, apakah Om Edi-nya berkenan apa enggak untuk itu? Karena justice kolaborator itu kan perlu adanya kesediaan dari pihak yang akan kita jadikan justice kolaborator. Intinya sebenarnya kasus ini nggak sulit loh. Kasus ini sangat tidak sulit sekali dan sangat mudah untuk diungkap. Karena kan gue selalu sampaikan, di dalam KUHP pasal 133 jelas menuangkan bahwa dalam kepentingan peradilan maka otopsi itu wajib dilakukan bagi orang yang matinya tidak wajar. Kan kurang lebih kan seperti itu ya konteks daripada itu. Dan ingat, ada kata-kata di awal yang mengawali pasal 133 ini adalah dalam kepentingan peradilan, untuk kepentingan peradilan. Artinya peradilan sendiri sadar betul ketika ada seseorang yang mati tidak wajar dan akan dimasukkan ke dalam ranah peradilan, maka syarat utamanya harusnya lah otopsi. Harusnya otopsi itu kan, makanya kenapa kata-kata untuk kepentingan peradilan itu diawali dalam pasal 133 KUHP tersebut. Gitu. Jadi intinya, jika satu orang dikatakan mati tidak wajar, tapi tidak dilakukan otopsi, maka tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui sebab matinya. Dan sebab matinya pun tidak boleh diungkap di ruang publik. Karena tidak ada otopsi. Siapa yang berani memastikan? Sekarang dia cuma ambil sampel di lambung. Kalau matinya kena jantung. Dan gue selalu sampaikan analogi gue. Ada orang mati di depan gue, oke? Karena gue pegang pistol,
Apakah bisa gua dikatakan membunuh dia sementara dia tidak diotopsi dan tidak ditemukan peluru di dalam tubuhnya? Apakah itu bisa dikatakan gua membunuh dia? Enggak bisa. Maka karena tidak diotopsi, kita tidak tahu sebab matinya. Ditambah lagi 70 menit setelah kematian Mirna dilakukan pengambilan sampel dari lambungnya, tidak ditemukan yang namanya sianida. 3 hari setelah kematiannya dia, lalu juga tidak ditemukan sianida 0,2 mg. Sementara buah apel, ini ada satu hal yang menarik ya, yang mungkin teman-teman akan harus tahu, bahwa di dalam persidangan pada saat Bang Otto, tim kuasa hukum, pemeriksaan saksi Arif, suaminya Mirna, pada saat itu ditanya sama Bang Otto, bagaimana kegiatan sehari-hari? Bayangkan, menurut keterangan Arif, Mirna itu mengkonsumsi 1 buah apel pagi hari. Habis itu dia ke Starbucks katanya, ngopi, habis itu langsung ke Olivier. Dan dia tidak makan sama sekali. Dikhawatirkan itu asam lambung, itu GERD. Dan coba kita searching di Google, banyak sekali orang yang meninggal karena asam lambung. Asam lambung, cairan lambung itu kalau naik ke kerongkongan, lalu kita minum kopi, itu bisa menghambat pernapasan ke paru-paru. Nah, itu bahaya sebenarnya. Maka gua khawatirkan penyebab matinya Mirna tidak ada pembunuhnya, tidak diracuni seperti yang berita yang sekarang. Tetapi kematian itu natural death gitu loh. Dan coba searching, boleh kita sama-sama searching di Google. Dan fatalnya, kalaulah memang dia benar Jessica yang melakukan pembunuhan, kenapa harus ada CCTV yang diotak-atik, direkayasa, dibuat sedemikian rupa? Kenapa harus ada itu? Dan dibawa lagi ke persidangan. Natural aja pasti kebukti kok. Ambil aja CCTV-nya utuh. Kan itu sebenarnya cara kita berpikir kan. Nah, gua sudah melakukan eksperimen kecil. Jadi gua jangan dibilang cuman ngomong nih. Kata Rismond Sianipar, saksi ahli digital, forensik, dan computer vision, dia bilang begini, terjadi pengerdilan dari yang scale-nya itu 1920, frame-nya 1920 pixel, dikecilkan jadi 960 pixel, sehingga itu blur. Itu menjadi blur dan tidak bisa diasumsikan informasi apa yang terjadi di dalam video tersebut. Selain itu, coba kita perhatikan pada saat Jessica itu tangannya di kantong, kan terlihat tangannya itu gerak-gerak begini ya. Ternyata setelah dianalisa, tangan tersebut dibuat beberapa kali hitam, sekali hitam di frame yang satu hitam, dihitamkan, habis itu diputihkan lagi, dihitamkan lagi, sehingga terlihat jadi kedap-kedip, maka akan menghasilkan begini nih tangannya. Nah, gua coba dengan yang gua lakukan nih, tadi gua juga sudah menunjukkan. Nah, coba kita perhatikan ini ya, bisa lihat. Oke, ini adalah video gua, sebenarnya bukan video, ini adalah foto. Oke, perhatikan tangan gua yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sengaja gua bikin kasar supaya teman-teman bisa melihat. Kelihatan? Seperti kedap-kedip kan? Kenapa masih terlihat? Kenapa masih terlihat hitam putih? Karena ini foto, sehingga fokus orang bisa lari kemari. Tapi kalau ini video, ini bergerak gitu ya, ini masih bergerak, maka orang nggak akan fokus, maka ini akan terlihat seperti jalan. Nih, oke, ini adalah frame kasar. Oke, gua buat yang lebih halus lagi sehingga pergerakannya lebih terlihat jelas. Nah, jadi biar orang tahu bagaimana. Oke, ini salah satu video. Oke, ini salah satu video. Oke, bisa dilihat. Sorry. Sekali lagi. Ini salah satu video. Tangan gua perhatikan yang sini, diam ya. Diam ya, ini aslinya. Oke, sekarang kelihatan nggak tadi? Oke, sekali lagi. Udah, mulai ya. Tuh. Oke, diam ya, tangannya diam ya. Nah,
Bagaimana jika dimanipulasi? Perhatikan tangan gua. Oke. Gitu. Jadi jangan kita naif, gitu ya. Jangan kita naif katakan bahwa nggak mungkin lah video CCTV direkayasa. Pada faktanya, gua saja mampu mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh ahli Rismond Sianipar, lalu gua tuangkan dan jadi seperti itu. Dan gua ngerjain ini hanya dalam waktu 30 menit. Bayangkan kalau gua punya dikasih waktu 1 harian, lebih cantik, lebih smooth dan lebih keren. Gitu. Tapi Mas, kalau kita masuk sendiri itu kan 7 tahun karena masih terakhir lagi ketemu sama Jessica setelah booming lagi di kasus di tahun ini. Setelah booming lagi belum, kita belum ada ketemu sama Jessica, tapi ada rencana memang kita mau ketemu. Cuman gini, gua itu kalau datang ke rutan apa segala macam, Ray itu ada trauma sendiri gitu, sehingga memang gua hindari itu. Gua makanya kemarin gua juga sampaikan ke Bang Oto, udahlah kita tunggu aja Jessica sampai pulang. Gua diajak tapi kadang-kadang udahlah, ntar dulu lah gitu. Gua pengennya udahlah tunggu dia keluar aja baru kita ketemu. Tapi terakhir kondisinya benar nggak seperti yang dikatakan si influencer itu, kalau psikopat, kalau bisa terganggu? Kenapa pernah ketemu langsung ya? Oke, gini ya. Aslinya gimana orangnya? Jessica itu orangnya sangat santun, sangat baik, ramah, ceria, dan orangnya anaknya polos sekali. Anaknya polos sekali. Sepengetahuan gua, dan gua kan memang udah pernah ketemu sama dia di tahun 2017 itu. Nggak ada mencirikan orang psikopat gitu. Kalau ada pun gua pasti bisa merasakan, karena selain Dedi orang psikologi, gua juga paham lah tentang ilmu psikologi itu seperti apa gitu. Jadi harusnya kalau dikatakan psikopat ya enggak gitu. Dan kan kembali lagi, orang yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Dia katakan bahwa Jessica psikopat, silakan, apa metode ilmiahnya, tunjukkan ke publik. Kalau memang lu merasa secara metode lu sudah research bahwa Jessica psikopat, umumkan ke publik hasil metode hasil researchnya. Tapi kan ternyata tidak, nah begitu. Dan hati-hati begini, psikopat itu masuk di dalam golongan gangguan kejiwaan. Oke? Kalau memang Jessica disebut-sebut sebagai psikopat sejak awal, sejak 2016 kan itu selalu isu yang dikeluarkan itu, sehingga katanya lie detector itu tidak tembus, katanya begitu kan. Kalau memang dia psikopat dan dia mengalami gangguan kejiwaan, maka cepat-cepat sekarang juga harus bebaskan, karena di dalam hukum pidana orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana. Simple kan? Bang, ini kan Jessica ini kan bisa dikatakan sebagai kambing hitam lah, ya. Sebuah isunya itu adalah sebuah produk dari sebuah institusi sendiri, Bang. Nah, ketika dia bisa dikategorikan nggak bersalah nantinya nih, Bang. Ya, ya. Menurut lu sendiri nih, Bang, siapa yang bakal bertanggung jawab nih, Bang, atas 7 tahun penderitaan Jessica? Gini, dalam kasusnya Jessica, kami juga sudah berunding, tim kuasa hukum dengan Bang Oto sendiri, kita sudah berunding bahwa yang kami cari hanyalah keadilan bagi Jessica dan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Kami nggak mau setelah itu mencari-cari siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang salah, siapa yang benar. Kita nggak mau begitu. Kita justru lebih fokus, intinya Jessica harus mendapatkan keadilannya. Jessica terlepas dari apa yang selama ini dituduhkan kepadanya, cukup. Kita juga nggak mau kok cari ribut. Kita nggak ada permasalahannya dengan institusi tertentu. Kami hormati Polri, kami hormati Kejaksaan, kami hormati Mahkamah Agung. Itu yang selalu kita gaungkan. Saya juga sangat menjunjung tinggi, dan beberapa kali jika ada permasalahan di institusi Polri, gua selalu membela institusi Polri di dalam konten-konten gua, termasuk Kejaksaan, termasuk Mahkamah Agung. Kami ini tidak ada bukan mau menyinggung institusi siapapun. Intinya kami cuma mau mencari keadilan. Mungkin bila mana adanya oknum-oknum yang membuat perkara ini menjadi rumit, ya silakan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Hanya itu saja. Kami juga nggak mau cari ribut, nggak mau yang gimana-gimana. Intinya kami cuma mau, ayo kita mulai hari ini kita reformasi penegakan hukum. Selama ini begini, maka kita akan ubah menjadi yang lebih baik. Udah itu aja. Selama ini publik kan menilai bahwa Jessica ini bersalah dan lain sebagainya. Ya. Nah,
berarti kan ada oknum dari sebuah institusi ini Bang, yang mungkin membuat ini jadi rumit atau complicated kan. Nah, apakah oknum ini harus gitu Bang bertanggung jawab Gini, atas apa yang terjadi gitu? kalau gua katakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh oknum yang dimaksud itu adalah keadaan yang terpaksa membuat dia tuh harus begitu. Kembali lagi, mungkin oknum ini tidak mau mengakui bahwa ada kelalaian di dalam dirinya, karena yang menjatuhkan manusia adalah ketika manusia tersebut merasa dirinya sempurna, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak memiliki kesalahan, padahal sangat lumrah sekali dan akan sangat dimengerti oleh begitu banyak orang. Kalau lu pun berbuat salah, itu orang akan mengerti. Nah, mungkin saja keadaannya pada saat itu oknum tersebut telah berucap atau memang sudah terlanjur mengatakan ada seseorang yang mati karena diracun, sehingga membuat dia punya beban harus membuktikan kalau memang ada yang diracun, lalu siapa pelakunya, kan itu. Nah, inilah yang mungkin membuat oknum tersebut tidak mau melanjutkan kebohongan tersebut hingga tuntas sampailah Jessica dihukum dan diputus 20 tahun penjara. Kalau itu analisa gua dan berdasarkan informasi-informasi yang gua dapat, gua kan juga nggak diam begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.